warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita masih diberikan kesempatan hidup sampai saat ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, kepada sahabat dan kepada tabiin tabiatnya, dan tak lupa kepada kita semua umatnya sampai yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 bisa memberikan waktu kepada audiens semua, dan terima kasih kepada saudara-saudara semua yang bisa bergabung pada kesempatan hari ini. Sebelumnya, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal jangan terlalu sayang. Baiklah, perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan saya selaku moderator Jian Fajiranjani. Di sini saya nggak sendirian ya, bersama teman-teman saya, yaitu ada Teh Khairunisa, ada Teh Kansa Kamilatun Firdaus, ada Teh Nafila Hunafa Kutsi, ada Teh Lala Yulianti, dan ada Teh Lala Nabila Arona. Langsung aja mempersingkat waktu, kita ke pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saudari Teh Khairunisa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas? Jelas. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang penyakit itu pasti ada obatnya ya. Nah, tidak ada manusia yang keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu bahwa manusia pada suatu waktu itu akan tertimpa musibah atau sebuah penyakit. Nah, ini juga yang membedakan manusia di hadapan Allah, yakni tingkat ketakwaannya mereka. Ada ahli tafsir Al-Quran dan ilmu qiraat, yaitu Kiai Ahsin Sako Muhammad, itu mengatakan bahwa penyakit di dalam Al-Quran itu disebut marobun. Marobun. Terus penyakit sendiri itu terbagi ke dalam dua bagian, yaitu ada penyakit hati dan juga penyakit jasmani. Nah, penyakit ini juga pernah menimpa kehidupan seorang nabi, yakni Nabi Ayub alaihissalam. Nah, penyakit yang bersarang pada raga Nabi Ayub itu selama 18 tahun lamanya. Tidak ada bagian dari tubuh Nabi Ayub yang tidak sakit, kecuali itu mulutnya yang senantiasa digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama 18 tahun ini Nabi Ayub itu menerima penyakit tersebut dengan penuh rasa sabar. Nabi Ayub kemudian memohon kepada Allah agar penyakitnya segera diangkat. Nah, terus Nabi Ayub juga memohon kepada Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masani yaduru wa anta arhamanur rahim, kata Sani. Nah, dan ingatlah kisah Nabi Ayub itu ketika berdoa kepada Tuhannya, yaitu yang artinya ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Itu ada di surat Al-Anbiya ayat 83. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kembali kepada moderator.
Oke, terima kasih atas pemaparan materi dari Saudari Teh Horunisa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Teh Nakhila Hunafa Kutsi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan materi dari Teh Khairunisa. Tafsir Surat Quran Al-Anbiya ayat 83, Allah Ta'ala menceritakan tentang Ayub alaihissalam yang mendapatkan ujian musibah dalam harta, anak, dan tubuhnya. Dahulu beliau memiliki kendaraan, binatang, ternak, dan tanaman yang banyak sekali. Anak yang banyak dan tempat tinggal yang menyenangkan, lalu semua yang beliau miliki diuji dengan musibah dan dilenyapkan seluruhnya. Kemudian diberi musibah pula tubuhnya, hingga tidak ada seorang pun yang mendekatinya selain istri yang mengurusnya. Dikatakan bahwa istrinya itu merasa lelah, lalu memperkerjakan seseorang untuk mengurus suaminya itu. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang soleh, kemudian orang-orang yang sebanding, dan seterusnya. Sesungguhnya Nabiullah Ayub alaihissalam sangat sabar, dan karenanya dibuat permisalan seperti itu dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, ketika Allah telah memberikan kesehatan pada Ayub, dia menurunkan hujan belalang emas yang kemudian diambil dengan tangan Ayub dan dimasukkan ke dalam bajunya. Lalu dikatakan kepadanya, "Hai Ayub, apakah engkau kenyang?" Dia menjawab, "Ya Robku, siapakah yang kenyang dari rahmatmu?" Hadis ini bersumber dari As-Solihain dan akan disebutkan kembali pada tempat yang lain. Firman-Nya yang artinya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka. Ibnu Abbas berkata, mereka dikembalikan kepadanya dengan diri-diri mereka. Demikian yang diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas, dan pendapat senada diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud dan Mujahid, serta dikatakan oleh Al-Hasan dan Qatadah. Sebagian mereka mengatakan bahwa nama istrinya adalah Rahmah. Berkata Hamad bin Zaid dari Abu Imran al-Juni dari Nauf al-Bukhari, ia berkata, pahala mereka akan didapatkan di akhirat dan yang sebanding dengan itu akan diberikan di dunia. Aku ceritakan hal itu kepada Muharif, lalu ia menjawab, wajahnya tidak pernah dikenal sebelum hari itu. Demikian pula yang diriwayatkan dari Qatadah As-Sudi dari banyak ulama salaf, firman-Nya rahmatum min indina atau sebagai suatu rahmat dari sisi kamu, yaitu kami lakukan hal itu sebagai rahmat dari Allah untuk menjadi peringatan bagi semua yang beribadah kepada Allah. Yakni kami jadikan hal itu sebagai suri tauladan agar orang yang mendapatkan ujian tidak mengira bahwa kami melakukan hal itu untuk menghinakan mereka, serta agar mereka tetap teguh dalam kesabaran atas takdir dan ujian Allah kepada hambanya sesuai yang dikehendakinya. Dia maha memiliki hikmah yang melimpah dalam masalah itu. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk pemaparan materi dari Saudari Teh Nabila Hunafa Kutsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari dari Teh Lala Yulianti. Tempat dan waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar jelas tidak? Terdengar dengan jelas. Lalu penjelasan selanjutnya yaitu doa Nabi Ibrahim terkait penyakit sebagaimana tertulis dalam surah Asy-Syura ayat 80 yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Lalu tafsir surat Asy-Syura ayat 80 yang menjelaskan bahwa Allah menyembuhkan manusia apabila ia sakit. Allah berkuasa menyembuhkan penyakit apa saja yang diderita oleh seseorang, meskipun manusia juga harus mencari tahu cara untuk memperoleh kesembuhan itu sendiri. Lalu Imam Jamaluddin Al-Qashimi dalam tafsirnya menguraikan bahwa ayat Asy-Syura, surah Asy-Syura ayat 80 ini menggambarkan tata susila seseorang hamba Allah kepada Kholiknya. Sebab penyakit itu kadang-kadang akibat dari perbuatan manusia sendiri. Umpamanya disebabkan oleh pelanggaran terhadap norma-norma kesehatan, lalu atau pola hidup yang sehari-hari, maka serangan penyakit terhadap tubuh tidak dapat dielakkan. Sebaliknya yang berhak menyembuhkan penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Bila orang sakit merasakan yang demikian, waktu ia menderita sakit, maka ia akan menghayati benar nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala setelah ia sembuh dari penyakit tersebut. Kenyataan memang membuktikan kebanyakan manusia terserang penyakit disebabkan kurang memperhatikan norma-norma kesehatan yang sudah ada ya. Lalu ada hadis tentang Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali Allah menurunkan juga obatnya. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Yang artinya Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi setiap penyakit ada obatnya kecuali satu, yaitu kematian. Kematian tidak bisa disembuhkan, artinya kalau sudah mati ya sudah, tidak ada obat penawarnya lagi. Jadi tapi kalau penyakit-penyakit fisik dan psikis ada penangkalnya. Seperti kata Asin, penyakit-penyakit psikis atau fisik yaitu seperti ada gangguan jiwa atau penyakit-penyakit fisik yang menular itu masih ada obatnya, sedangkan penyakit kematian tidak ada penangkalnya. Obatan-obatan yang ada bersifat kimiawi dan herbal. Selanjutnya ada juga penyembuhan penyakit dari jalur ruqyah. Asin bercerita ada seorang sahabat Nabi yang terkenal pandai mengobati orang yang terkena serangan kalajengking. Sahabat tersebut hanya membaca surah Al-Fatihah, namun racun-racun kalajengking tersebut mampu dikeluarkan dari tubuh orang yang sakit. Secara logika, apa kaitannya antara terserang kalajengking, racun yang sudah masuk ke dalam diri seseorang bisa dihilangkan dengan ruqyah, kata Asin. Tapi inilah pengobatan atas izin Allah Subhanahu wa taala seseorang tersebut dapat sembuh dari penyakitnya. Begitu juga dengan penyakit yang datang, kata Asin, tanpa izin Allah tidak mungkin penyakit tersebut akan menginfeksi seseorang. Jadi ada beberapa penjelasan yang kadang-kadang penyakit itu suatu perbuatan dari manusia sendiri karena tidak memperhatikan kesehatan atau tidak mengikuti peraturan-peraturan norma-norma kesehatan yang berlaku. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materi dari Saudari Teh Lala. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Teh Nabila Arona. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi. Hadis Rasulullah pada saat perang Uhud, yaitu haddatsana Harun bin Ma'ruf wa Abu Thahir wa Ahmad bin Isa qalu haddatsana Ibnu Wahab akhbaroni Amru wa huwa Ibnul Harith an Abdi Rabbih Ibnu Sa'id an Abi Zubair an Jair
an Jair an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala likulli da'i dawa'u fa idza asiba dawa ad-da'i baro biiznillah azza wa jalla. Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu At-Thahir serta Ahmad bin Isa. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah mengabarkan kepadaku Amru, yaitu Ibnu Al-Harith dari Abdu Rabbi bin Sa'id, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Wajahnya terluka karena dihantam batu sampai gigi Nabi pun retak dan berdarah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah oleh Siti Aisyah, langsung diberikan obat dengan membakar tikar dan yang kemudian diberikan minyak. Selain itu, kata Asin, habatus sauda juga dipercaya menyembuhkan penyakit. Apabila seorang selalu mengkonsumsi habatus sauda, itu bisa menjadi daya tangkal terhadap penyakit, kata Asin. Dari hadis Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW, gunakanlah habbah as-saudah karena mengandung obat bagi segala penyakit. Diriwayatkan dari Musnad Imam Ahmad dari sahabat Usamah bin Suraik bahwasannya Nabi bersabda, kan su indan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajah atil arob fakola, ya Rasulullah, dawa fakola, naam ya ibadillah, dawa fa inna Allah azza wa jalla lam yado da'a illa wa do'a lahu syifa'un ghairu da'i wahid qalu ma huwa qalal haram. Yang artinya, aku pernah berada di samping Rasulullah SAW, lalu datanglah serombongan Arab Baduy. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat? Lalu beliau menjawab, iya wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit, melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit. Lalu mereka bertanya, penyakit apa itu? Dan beliau menjawab, yaitu penyakit tua. Hadis riwayat Ahmad. Nah, seperti dikutip dalam buku terapi herbal dan pengobatan cara Nabi SAW karya Profesor Dr. Abdul Basit Muhammad Said, habatus sauda dianggap mampu menambah kekuatan tubuh dengan cara meningkatkan kemampuan dan konsentrasi protein yang dibutuhkan tubuh manusia. Bijinya diaduk yang dengan madu dapat mencegah penurunan suhu tubuh atau daya tahan tubuh dan influenza yang berulang. Adapun minyaknya dapat meredakan bronkitis dan batuk. Caranya yaitu campurkan 2 gram habatus sauda dengan madu lebah tiap hari, sebanyak 5 tetes minyak untuk pengidap bronkitis atau batuk. Konsumsi kurma ajwa setiap hari juga bisa menangkal penyakit, kata Nabi. Siapa orangnya yang sarapan dengan 7 butir kurma, maka dia akan diselamatkan dari penyakit lepra atau sihir, kata Asin juga. Begitu juga dengan corona, virus tersebut tidak akan menginfeksi seorang kecuali atas izin Allah. Adapun menjauhi virus tersebut, kata Asin, jauh lebih baik ketimbang mengobatinya. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materi dari saudari Nabila Runa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Jadi patuhilah protokol kesehatan, jaga jarak, jangan kumpul-kumpul, pakai masker. Ini merupakan pelajaran bagi kita
bahwa manusia punya Tuhan. Di samping manusia harus mencari obat, mereka juga harus kembali pada Allah, beristighfar, kemudian baca A'udzubika bimatillah hingga kita mati min syarri ma khalaq, kata Ahsin. Doa tersebut artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Corona juga makhluk Allah karena selain Allah maka disebut makhluk Allah, kata dia. Kemudian juga dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syaikun fil ardi wala bis-sama'i wa huwas sami'ul alim. Artinya, dengan nama Allah yang bersama namanya sesuatu apapun tidak akan celaka baik di bumi dan di langit. Dialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya yang berjudul Al-Tib An-Nabawi, hadis-hadis tersebut mengandung pengabsahan terhadap adanya sebab musabab dan sanggahan terhadap orang yang menolak kenyataan tersebut. Ungkapan setiap penyakit ada obatnya, artinya bisa bersifat umum, karena itu yang termaksud di dalamnya penyakit-penyakit mematikan dan berbagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Allah karena belum ditemukan obatnya. Allah menciptakan obat-obatan untuk menyembuhkan semua penyakit tersebut, namun mengetahui terhadap obat-obatan tersebut tidak disingkapkan di hadapan umat manusia, kata Ibnu Qayyim. Sebab ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia hanyalah sebatas yang diajarkan Allah. Oleh karena itu, Rasulullah menyatakan bahwa kesembuhan dari penyakit itu bergantung pada cocoknya obat dengan penyakit tersebut. Karena setiap ciptaan Allah itu pasti ada lawan kebalikannya. Maka setiap penyakit pasti juga ada lawan kebalikannya, yaitu obat yang menjadi lawan penyakit tersebut. Sekian, terima kasih pemaparan materi dari saya. Saya lanjutkan ke pemateri terakhir, yaitu Rekansa Kamila Firdaus. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Jihan. Jadi, semua hadis di atas itu mengandung perintah untuk berobat. Nah, berobat ini tidaklah bertentangan dengan tawakal. Bagaimana halnya menolak rasa lapar, rasa dahaga, rasa panas, dan rasa dingin. Dengan hal-hal yang menjadi kebalikannya. Bahkan, hakikat tauhid itu hanya sempurna dengan melakukan sebab musabab yang memang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai hukum sebab akibat. Nah, baik dalam ajaran syariatnya maupun menurut takdirnya. Nah, kata Ibnu Qasim menjelaskan hadis itu juga mengindikasikan bantahan terhadap seorang yang berobat, sebab ada yang berpendapat kalau kesembuhan itu sudah ditakdirkan oleh Allah, maka berobat itu tidak ada gunanya. Kalau memang tidak ditakdirkannya, berarti juga tidak berguna. Nah, sedangkan menurut Ibnu Qasim, ungkapan Nabi setiap penyakit pasti ada obatnya, memberikan dorongan kepada orang-orang yang sakit dan juga dokter yang mengobatinya. Nah, selain juga mengandung anjuran untuk mencari obat dan menyelidikinya, sebab kalau orang yang sakit sudah merasakan dirinya satu keyakinan bahwa ada obat yang akan dapat menghilangkan sakitnya, maka ia akan bergantung pada ruh harapannya, rasa panas dari keputus asa, dari keputusan akan berhasil ia diinginkan. Namun, ada suatu penyakit yang tidak ada obatnya, yakni penyakit ketuaan. Sebagaimana sabda hadis yang diriwayatkan Tirmizi yang berbunyi, Innallaha lam ya'ta da'an illa wada'a lahu shifaan au qala dawaun illa da'a wahidan qalu ya Rasulullah wa ma huwa qala haram. Yang artinya, sungguh Allah tidak meletakkan penyakit, melainkan meletakkan obat, kecuali satu penyakit. Para sahabat bertanya, penyakit apa ya Rasulullah?
Beliau menjawab, ketuaan, hadis Tirmizi. Nah, mengapa ketuaan disebut penyakit? Karena semakin tua, fisik seseorang itu semakin melemah. Organ tubuh juga tidak sekuat dulu. Kulitnya juga mengeriput, giginya mulai ompong, dan ia rentan sakit-sakit. Dan pada akhirnya beliau akan justru seharusnya mengingatkan kepada manusia, mengingatkan kepada kita untuk lebih menyiapkan bekal untuk di akhirat nanti, karena tua adalah tanda-tanda dekatnya ajal tiba. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih atas pemaparan materi dari Saudari Teh Kansakamalatul Firdaus. Selanjutnya, apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan waktu dan tempatnya. Izin bertanya. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Yoga. Di sini saya ingin bertanya, pada dasarnya apakah seorang muslim itu wajib berobat atau hanya sekedar ikhtiar saja? Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ditanggung terlebih dahulu ya. Ini mau jawab pertanyaan tadi ya dari Yoga. Pertanyaannya itu, apakah seorang muslim diwajibkan untuk berobat atau hanya sekedar untuk ikhtiar ya? Iya. Jadi dari pemahaman yang saya dapat itu, Allah sudah menjelaskan bahwasanya ketika Allah menurunkan suatu penyakit, tetap bahwasanya Allah pun menurunkan dengan obatnya pula. Jadi yang dimaksud itu Allah memerintahkan seluruh umat, seluruh manusia ataupun termasuknya kaum muslimin untuk berobat, tetapi mengetahui bahwasanya ketika penyakit itu turun sudah ada obatnya. Nah, Allah itu menginginkan bahwasanya ketika kita merasakan sakit atau memiliki penyakit, jangan saja hanya berdoa, ya kan? Tetapi kita juga harus berikhtiar untuk mencari bagaimana penangkalnya, apa saja yang harus diperhatikan ketika mendapatkan penyakit seperti ini. Nah, lalu mungkin yang dari saya dapat itu bukan hanya untuk berikhtiar saja ya, tetapi untuk mendapatkan kesehatan pula. Seorang muslim tidak hanya harus berdoa, tetapi juga harus mencari berikhtiar untuk mencari penangkalnya atau mencari obatnya seperti apa, dan sudah yang dijelaskan bahwasanya ketika Allah menurunkan suatu penyakit,
Allah pun menurunkan suatu obat tersebut. Mungkin seperti itu sih. Bagaimana, ada tambahan dari teman-teman yang lain? Yoga bagaimana, mengerti tidak? Iya, mengerti. Mungkin barangkali kalau ada temennya yang mau nambahin, menambahkan saja. Oke. Kalau tidak ada yang ingin menambahkan lagi, dari saya itu sudah cukup. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya dari Eka Tisa ya. Dia bertanya mengapa penyakit ketuaan tidak bisa disembuhkan. Di zaman sekarang kan banyak manusia yang yang operasi memakai krim ilegal atau melakukan hal apapun untuk tidak mempunyai penyakit tersebut. Kenapa ketuaan tidak bisa disembuhkan? Karena semakin tua itu fisik seseorang akan semakin melemah ya. Terus organ di dalam tubuhnya juga tidak sekuat dulu lagi. Kulitnya akan mengeriput, terus giginya juga akan mulai ompong, dan ia juga akan rentan sakit ya. Nah, terus ketuaan ini tidak ada obatnya, karena sehingga orang yang ingin selamanya muda itu ia tidak akan mampu memenuhi keinginan tersebut meskipun mengusahakan dengan berbagai segala macam obat-obatan ya. Tua justru seharusnya itu mengingat tua itu ialah tanda dekat saja. Terima kasih. Gimana Kakak Tisa? Terima kasih kembali. Oke, baik. Terima kasih kepada audiens yang telah bertanya dan kepada narasumber yang telah menjawab pertanyaan dari audiens. Saya tutup aja ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Sepertinya nggak ada sih, sudah sesuai sama naskah. Nggak bercanda. Oke, baik. Ayu Tinting is eating. Thank you for everything. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.